Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli shodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Jamiatul Fadil Wahid dari Fakultas Agama Islam, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Universitas Singa Perbangsa Karawang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang apa itu cara mengaktualisasi Pancasila dan apa saja macam-macamnya. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri. Saya akan bertanya-tanya kepada 3 narasumber yang sudah saya siapkan dari jauh-jauh hari. Baiklah, sekarang saya sudah bersama dengan narasumber yang pertama. Untuk narasumber yang pertama bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, nama saya Adam Kurniawan Dodi Maros selaku narasumber yang pertama. Baik, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Anda. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila? Ya, aktualisasi Pancasila adalah mengaplikasikan atau mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurut saya itu. Baiklah, untuk pertanyaan kedua, bagaimana cara mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Caranya mengimani adanya Tuhan yang Maha Esa serta mematuhi perintah dan menjauhi larangannya. Menerapkan toleransi antar umat beragama, tidak melakukan pemaksaan dan menghormati kebebasan beragama. Yang terakhir, tidak merendahkan atau mencemooh agama maupun pemeluk agama lain. Baik, untuk mungkin ini pertanyaan yang terakhir, apa saja macam dari aktualisasi Pancasila? Aktualisasi Pancasila ada 2. Yang pertama, objektif. Aktualisasi Pancasila secara objektif yaitu melaksanakan Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan kenegaraan yang meliputi kelembagaan negara antara lain legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Selain itu juga meliputi bidang-bidang aktualisasi lainnya seperti politik, ekonomi, hukum, terutama dalam penjabaran ke dalam undang-undang garis besar haluan negara, hankam, pendidikan maupun bidang kenegaraan lainnya. Yang kedua, aktualisasi subjektif. Aktualisasi Pancasila secara subjektif adalah aktualisasi Pancasila pada setiap individu terutama dalam aspek moral dalam kaitan dengan hidup negara dan masyarakat. Aktualisasi yang subjektif termasuk tidak terkecuali baik warga negara biasa, aparat negara maupun penguasa negara. Cukup itu jawaban saya. Baik, kita sudah bersama-sama mendengarkan penjelasan dari 3 pertanyaan dari narasumber yang pertama. Mungkin penjelasan narasumber pertama kurang jelas atau kurang memenuhi. Baiklah, kita lanjut ke narasumber yang kedua. Baiklah, dikarenakan mungkin pada narasumber yang pertama kita belum menemukan jawaban yang lengkap atau yang jelas, maka saya akan menanyakan kepada narasumber yang kedua. Saya sudah bersama dengan seorang narasumber yang kedua. Ya. Sebelum saya menanyakan beberapa pertanyaan kepada narasumber yang kedua, alangkah baiknya kita saling mengenal terlebih dahulu. Baiklah, untuk narasumber kedua bisa memperkenalkan dirinya. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Lelik Sugiarto. Saya berasal dari Kota Bekasi. Saya lulusan dari Politeknik Gunakarya Indonesia. Sekarang saya bekerja sebagai wira swasta. Baiklah, terima kasih atas perkenalan dirinya. Baik, untuk mempersingkat pertemuan kita kali ini, saya akan menanyakan sekiranya 3 pertanyaan mengenai aktualisasi Pancasila. Baik, untuk pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila? Baik, untuk soal pertama, mengaktualisasikan nilai Pancasila. Yang tersebut adalah Pancasila adalah mengaplikasikan atau mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bangsa dan bernegara. Pancasila sebagai dasar filsafat negara Indonesia mengandung konsekuensi setiap aspek dalam penyelenggaraan negara dan sikap dan tingkah laku bangsa Indonesia bermasyarakat dan bernegara harus berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Kemudian, hakikat Pancasila adalah bersifat universal, tetap dan tidak berubah. Nilai-nilai Pancasila tersebut perlu dijabarkan dan tidak berubah wujud normal baik normal hukum, kenegaraan maupun normal moral yang harus dilaksanakan oleh setiap warga negara Indonesia. Baiklah, mungkin cukup jelas ya pada pertanyaan pertama. Saya lanjut ke pertanyaan kedua. Bagaimana cara mengaktualisasikan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari kita?
Baik, untuk pertanyaan selanjutnya akan saya jawab. Untuk penerapan dalam kehidupan sehari-hari, satu, kita harus menerapkan wujud dari Pancasila, yaitu ada 5. Yang pertama, penerapan sila ketuhanan yang Maha Esa. Berikut contoh penerapannya, khususnya ketuhanan yang Maha Esa. Satu, memiliki satu agama dan menjalankan peribadatan agama tersebut. Kepemilikan terhadap agama tersebut harus diikuti dengan ketakwaan Tuhan yang Maha Esa. Menjalankan agama dengan tetap memperhatikan kondisi di sekitar dan tidak menggunakan ketertiban keamanan di tengah masyarakat. Selanjutnya, kemudian menjaga toleransi atau saling menghormati di antara umat beragama agar tercapai kedamaian dan kenyamanan bersama. Kemudian, untuk sila yang kedua, yaitu menghargai di tengah masyarakat terdiri dari banyak suku, agama, ras, adat, dan istiadat, senantiasa menjaga adab atau kesopanan, kehalusan, dan kebaikan budi pekerti kita dalam berbagai kondisi, tidak melakukan diskriminasi pada siapapun. Kemudian untuk penerapan sila yang ketiga, persatuan Indonesia, cinta terhadap tanah air demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, mencintai dan mengonsumsi produksi dalam negeri, berusaha menghasilkan prestasi yang dapat membanggakan bangsa Indonesia, baik tingkat nasional maupun internasional. Penerapan sila yang keempat, mengutamakan pengambilan keputusan dengan masyarakat, mufakat, untuk menyelesaikan setiap permasalahan dalam kehidupan kita. Apabila hal tersebut bermakna dengan kepentingan 2 orang atau lebih, ikut serta pemilihan umum dengan menggunakan hak pilih serta menjaga orang lain untuk menggunakan hak pilihnya, mencalonkan diri atau mengajukan seorang untuk menjawab suatu perwujud demokrasi. Kemudian untuk penerapan sila yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu adalah untuk senantiasa berusaha sebaik mungkin untuk membantu orang-orang yang sedang dilanda kesusahan atau kesulitan, mengingatkan kesadaran sosial dengan mengadakan kegiatan yang membantu bersama seperti bakti sosial, donor darah, konser amal, dan lain sebagainya, tidak menggunakan orang lain ataupun yang sedang kita lakukan, menegur siapa saja yang menggunakan ketertiban umum dan keamanan di tengah masyarakat, menghargai karya atau hasil ciptaan orang lain, hargai pula karya yang kita hasilkan oleh diri sendiri. Baik, untuk pertanyaan kedua sudah saya jawab. Baik, mungkin cukup jelas ya untuk pertanyaan kedua yang kita bisa dengar sama-sama tadi. Baik, untuk pertanyaan terakhir ya, mungkin ini dari saya, apa saja macam dari aktualisasi Pancasila? Baik, untuk macam aktualisasi Pancasila ada 2. Berikut akan saya jelaskan. Aktualisasi Pancasila yang objektif, yaitu aktualisasi Pancasila dalam kelembagaan negara, antara lain dalam legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Selain itu juga dalam bidang politik, ekonomi, hukum maupun bidang kenegaraan lainnya. Untuk yang kedua ada aktualisasi Pancasila subjektif, adalah perkenalan Pancasila dalam setiap pribadi, perorangan, setiap warga negara, setiap individu, setiap penduduk, setiap pengusaha, dan setiap orang Indonesia dalam aspek moral dalam kaitannya dengan wujud negara dan masyarakat. Aktualisasi Pancasila yang subjektif ini justru lebih penting dari aktualisasi yang objektif, karena aktualisasi subjektif ini merupakan persyaratan keberhasilan aktualisasi yang objektif. Baik. Mungkin cukup jelas jawaban dari ketiga pertanyaan yang sudah saya lontarkan kepada narasumber kedua. Ya, untuk mempersingkat waktu, mungkin terima kasih atas waktunya narasumber kedua. Terima kasih banyak. Baik, untuk saya rasa untuk memperlengkap jawaban dari 3 pertanyaan ini, kita harus menyelesaikan ke narasumber yang ketiga. Baiklah, untuk memperjelas dan memperlengkap jawaban dari narasumber 1 dan narasumber 2, saya sudah menyiapkan dan saran narasumber 3, dan sekarang saya sedang bersama narasumber tersebut. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi sebelumnya atas kesempatan
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat saja, nama saya Muhammad Akmal, asal dari Ambon. Sementara pendidikan cara akhir saya masih dalam proses untuk mengambil jenjang satu. Sekarang mungkin semester akhir skripsi ya. Terima kasih untuk perkenalan dirinya. Baik, untuk mempersingkat waktu di pertemuan kita kali ini, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan seputar bagaimana itu cara mengakui Pancasila dan sebagainya. Baik, untuk pertanyaan pertama, bagaimana cara mengaktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Ya, jadi nilai Pancasila ini sangat penting ya. Jadi kita tanamkan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai warga negara yang baik. Itu sangat penting karena itu adalah dasar negara yang harus menjadi pedoman. Jadi kehidupan kita harus penuh kepada agama, kemudian hidup harus bertenggang rasa dengan yang lain, memiliki rasa kesatuan kepada negara, dan ya harus sesuai dengan simbol-simbol yang berada dalam Pancasila. Cukup singkat tapi masih jelas dan bermakna dari jawaban pertanyaan nomor 1. Baik, saya lanjut ke pertanyaan nomor 2. Apa yang dimaksud dengan mengaktualisasi Pancasila, nilai Pancasila? Jadi mengaktualisasi ini seperti kita action menerapkan nilai-nilai Pancasila tadi dalam kehidupan kita. Sebagai warga negara yang baik, penting kita memiliki agama ya. Tapi kita harus berpegang pada Tuhan yang baik. Jangan sampai menjadi orang yang ateis. Nah, ini yang salah ya. Itu mungkin salah satu poin. Ya, poin yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini harus menjadi manusia yang beradab, yang rasa sopan santun, yang saling menghargai. Jangan sampai nilai-nilai yang sudah diberikan oleh Pancasila ini kita kesampingkan dan menjadi orang yang tidak beradab. Contoh singkatnya seperti itu. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya langsung menuju ke pertanyaan terakhir. Apa saja macam dari aktualisasi Pancasila tersebut? Ya, kalau kita ingin menjadi seseorang yang memiliki agama yang bagus ya, percaya kepada Tuhan yang Maha Esa, berarti ya penerapan ibadah kita harus oke sempurna. Contohnya ya ibadah sholat 5 waktu, ya, ataupun ikut pengajian religius. Ya, apalagi Indonesia ini kan sebenarnya banyak ya kepercayaan, bukan cuma satu agama doang. Ya kan? Ini sesuai dengan agama kita masing-masing. Dalam hal ini kan kita sebagai seorang Muslim, jadi ibadah tadi harus sebagai penunjang nilai seperti itu. Kemudian mungkin contoh lainnya ya mungkin sebagai warga kita harus benar-benar menjadi warga yang bisa menjadi agent of change, perubahan untuk mempersatukan bangsa, untuk menjadi bangsa yang bersatu dan lebih baik ke depan. Sebagai anak muda ya, dengan kata-kata kita yang positif. Terima kasih atas jawabannya. Mungkin kesimpulannya kayak seperti ini. Bagaimana cara mengakui Pancasila dan lain-lainnya, seperti halnya kita harus memegang teguh apa itu agama. Kita harus yakin bahwa dengan kita memegang teguh apa itu agama, jalan hidup kita akan lebih indah. Ya, seperti itu. Mungkin cukup sekian dan terima kasih atas jawabannya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.